Bapa, inilah aku. Lihatlah kerinduan hatiku. Ku mau terus berbakti padamu, berguna bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku hanya padamu, ya Bapa Yahweh. Jadikan aku sebagai alatmu, melayanimu selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Tahbiskan aku menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Seumur hidupku mengabdi padamu, segenap hati, roh, jiwa, ragaku. Jadikan aku cahaya hati-Mu yang menerangi gelapnya dunia. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada di dalam anugerah Bapa Yahweh senantiasa. Jumpa lagi di hari ini, tepatnya di hari Selasa sahabatku, di dalam program Refleksi spesial dengan topik yang luar biasa dan pembicara kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Bersama dengan kami di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com, dan juga sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini sahabatku, sampai dengan pukul 9 malam kami akan menemani ruang dengar sahabat dengan sesi yang luar biasa di malam ini akan berlangsung. Oleh karena itu sahabatku, kami juga mengundang atensi sahabat di 0816654532 untuk atensi pertanyaan dan juga konseling bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan di luar dari konteks pembahasan di malam hari ini. Dipersilakan bisa bertanya bersama dengan kami dan akan dijawab oleh narasumber kita atau pembicara kita di malam hari ini. Baiklah sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, seperti flyer yang sudah kami bagikan melalui sosial media kami dan juga pesan WhatsApp ke sahabat, di malam hari ini sudah bersama dengan saya, bersama dengan Rio di studio, dan bersama dengan kita semua di 107.8 dalam malam yang bahagia dan penuh dengan sukacita ini, Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Alaika, selamat malam Dad. Alaika shalom Rio, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, luar biasa, dahsyat, wow. Ya, dan juga dahsyat pun terjadi atas sahabat semua yang mendengarkan di malam hari ini. Haleluya, nama Bapa Yahweh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sahabat yang diberkati, sesuai dengan flyer yang sudah dibagikan ya Dedi, hari ini kita akan berbicara tentang sex education. Nah, kenapa nih Dedi bisa mengangkat judul ini? Pertama karena memang gereja jarang berbicara tentang masalah sex education. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya salah paham tentang masalah sex education ini. Sehingga saya pikir perlulah sekali-kali gereja membahas tentang masalah pendidikan seks bagi kaum muda, tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi orang-orang dewasa untuk bisa membawa pengertian bagi
anaknya, cucunya, keponakannya dan sebagainya, Rio. Oke, baik. Terima kasih, Dedi. Ini sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, di malam hari ini kita akan berbicara tentang sex education, dan pastinya akan ada pesan Tuhan juga yang dapat kita dengarkan dan bisa kita mengerti bagaimana tanggapan tentang sex education ini yang akan dibicarakan dan akan dibagikan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini. Oleh karena itu sahabatku, kami meminta atensi sahabat sekali lagi bagi yang ada di rumah, ini teman-teman anak muda, orang tua, ataupun para pendamping rohani ya, mungkin mempunyai pertanyaan, silakan di 0816654532. Baiklah sahabatku, tanpa berlama-lama dan juga Dedi yang ada di studio, kita langsung masuk saja pada sesi yang pertama. Silakan, Ded. Ya, silakan dengerin semuanya. Ya, baik Rio, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Malam ini saya akan berbicara tentang sex education atau pendidikan seks. Karena pendidikan seks itu sangat penting bagi kaum muda atau bagi umat Tuhan, agar tidak melakukan penyimpangan seks dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Penting juga buat orang tua agar bisa memberi pengertian kepada anak-anaknya, atau untuk keponakannya, atau untuk cucunya. Maka jika video perbincangan kita ini dinilai baik dan memberkati, silakan bisa di-share ke yang lain juga, agar menjadi pengetahuan pendidikan seks bagi sahabat-sahabat Surya Kebenaran yang lain. Nah, pendidikan seks bagi orang beriman itu harus berbeda dengan pendidikan seks orang dunia sekuler yang tidak ada batasannya. Sehingga berprinsip sebelum menikah perlu ada pencobaannya dulu, atau bahkan yang menjunjung tinggi moralnya, orang rohani bisa kalah hal-hal moral yang tidak diberi wawasan masalah yang sensitif ini. Karena orang yang serohani seringkali salah pengertian tentang sex education, karena tidak bisa mengerti maksudnya. Dianggapnya kalau saya bicara tentang sex education itu ngajari orang untuk melakukan hubungan seks atau cara berhubungan seks seperti Kama Sutra dan lain-lain. Akibat yang ditimbulkannya gara-gara kesalahpahaman masalah ini, dan karena gereja menganggap tabu bicara soal seks, maka menyebabkan banyak terjadinya hubungan seks di kaum muda dan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seks terhadap lawan jenis yang tidak direstui oleh Tuhan. Karena seks intercourse atau hubungan seks itu seperti orang naik mobil, ngebut, nyaman, cepat sampai, namun harus dipikirkan dampaknya yang sangat fatal. Misalkan senggolan, masing-masing tidak sengaja. Senggolan itu kan masing-masing tidak sengaja. Atau menyenggol, kita yang menyenggol atau disenggol, orang lain yang menyenggol kita. Ditabrak, berarti orang lain yang salah. Tabrakan, harus dicari siapa yang melanggar. Menabrak, kita yang salah atau orang lain yang salah sehingga ketabrak oleh kita meskipun di luar di jalur yang benar. Akan berurusan dengan polisi, berurusan dengan yang berperkara dengan kita, bahayanya juga bisa diperas, mobilnya rusak, keluar uang banyak untuk memperbaiki mobil, mengeluarkan mobil dari kantor polisi, apalagi jika ada oknum-oknum polisi yang minta duit, membiayai rumah sakit orang yang nabrak, dan hal-hal lain yang ditimbulkan, seperti trauma saat lewat di tempat kejadian, apalagi jika nabrak orangnya mati, ada perasaan bersalah jika masuk penjara 3 bulan dan bisa masuk penjara 3 bulan dan sebagainya. Nah, naik mobil pelan toh sampai juga dan aman. Kalaupun terjadi perbedaan waktu sampai juga tidak beda jauh. Nah, berpacaran dengan sopan bisa tidak cepat menikah akibat terpaksa meskipun belum siap, tapi aman di hadapan Tuhan dan pernikahannya juga diberkati oleh Tuhan. Melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangan sahnya yang seharusnya diberkati di gereja, jika ketahuan akan malu, apalagi bisa digerobyok orang, nikah terpaksa,
MBA, marriage by accident, nikah sebelum waktunya, menghambat masa depan yang seharusnya kariernya bisa gilang gemilang, akhirnya hanya bisa jadi ayah atau jadi ibu yang lebih belum waktunya, bisa hamil, berurusan dengan pihak kepolisian, atau bahkan mati saat berhubungan seks. Karena biasanya kalau orang melakukan hubungan seks itu berusaha untuk memuaskan pasangannya dengan minum obat kuat, atau pernah juga ada kejadian ada orang yang melakukan hubungan seks di hotel karena mungkin minum obat kuat, akhirnya kena serangan jantung dan mati di hotel. Nah, ini bisa malu dua-duanya. Apalagi dulu pernah ada kejadian, dan saya pernah lihat juga di televisi ataupun di YouTube, ada orang melakukan hubungan seks dan tidak bisa lepas. Nah, ini kan mengerikan sekali. Akhirnya harus ditangani orang banyak. Ya tentu saja akhirnya jadi malu. Ya. Dan ini jangan sampai terjadi atas anak-anak Tuhan. Kemudian bisa kena penyakit kelamin. Nah, ini khusus untuk penyakit kelamin ini nanti di dalam video yang sudah saya jadikan untuk YouTube, saya masukkan juga gambar-gambar sakit kelamin akibat melakukan hubungan seks di luar nikah, dan itu merupakan hukuman dari Tuhan, seperti penyakit sipilis, gonore atau GO, kencing nanah. Jika terkena syarafnya, bagi laki-laki bisa impoten atau tidak bisa ereksi selamanya. Nah, saat hubungan seks terhadap orang yang bukan pasangannya, mungkin nikmat karena berfantasi ria, namun kenikmatan sesaat itu tentu tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkannya. Padahal hanya kenikmatan sesaat dengan resiko berarat dan berat. Oleh karena itu, pikirkan akibat yang ditimbulkannya. Jika tidak tahan bertarak, ya lebih baik menikah resmi saja, akan lebih baik. Tapi juga harus dipikirkan usai atau pasca pernikahan ini harus bertanggung jawab terhadap pasangannya. Apakah siap bekerja, siap hidup mandiri, dan sebagainya. Oleh karena itulah maka belajar masalah hubungan seks atau pendidikan seks ini sangat penting bagi gereja Tuhan. Karena kalau gereja yang menganggap bicara soal seks itu tabu, toh orang yang tidak diajari juga diajari oleh dunia sekuler. Mau tidak mau, baik lingkungan maupun bacaan ataupun apa yang ditonton baik melalui YouTube, melalui televisi. Ya sekarang puji Tuhan untuk pornografi sudah diblokir oleh pemerintah. Tetapi masih juga ada cara-cara yang dipakai untuk membongkar itu. Ya, ini mengerikan sekali. Oleh karena itulah maka pendidikan seks yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman ini perlu diajarkan, Rio. Nah, oleh karena itulah maka kita perlu menyimak, dan saya beri kesempatan seluas-luasnya kepada sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada untuk bertanya seputar masalah seks ini. Nah, untuk sesi yang kedua, bagaimana agar tidak melakukan penyimpangan seks, yaitu melakukan hubungan seks terhadap orang yang bukan pasangan sahnya, nanti saya sampaikan di sesi yang kedua saja, Rio. Jadi untuk sesi yang pertama pembukaan saya sampaikan di sini aja dulu. Baik. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan juga terima kasih Dedi untuk sesi yang pertama sudah membuka dengan luar biasa. Ini bisa memancing pertanyaan dari sahabat. Silakan langsung saja nanti di 081. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat, dan juga bagi sahabat yang mau konseling tentang materi lain mungkin ada di dalam pemikiran sahabat ingin ditanyakan di malam hari ini, bisa bergabung bersama dengan kami, dan juga di studio bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Dan juga sahabatku, siaran kami di malam hari ini nanti dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, dan bisa di-share linknya kepada keluarga, kerabat, ataupun teman sahabat yang ada di rumah. Baik, kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8.
Padamu ku bersyukur, padamu ku berseru. Engkaulah harapan jiwaku, padamu ku serahkan hidupku, padamu ku bersyukur, padamu ku berseru. Engkaulah harapan jiwaku, padamu ku serahkan hidupku. Yeshua, Engkaulah kekasih hatiku, jagaku dalam hadirat-Mu, ku rindukan selalu kasih-Mu. Padamu ku bersyukur, padamu ku berseru. Engkaulah harapan jiwaku, padamu ku serahkan hidupku. Yeshua, Engkaulah kekasih hatiku, jagaku dalam hadirat-Mu, ku rindukan selalu kasih-Mu. Bagai rusa merindukan air, jiwaku rindu padamu. Ingin selalu ku pandang wajah-Mu, Kau Elohim yang hidup. Hanya Engkau yang selalu ku hanya Kau selalu ku perlu, hanya Engkau yang selalu ku sembah. Kau Elohim yang hidup, besar setiamu, Yahweh kekasih.
selalu ku pandang wajah-Mu, Kau Elohim yang hidup. Hanya Engkau yang selalu ku rindu, hanya Kau selalu ku perlu, hanya Engkau yang selalu ku sembah, Kau Elohim yang hidup. Besar setiamu, Yahweh kekasih jiwaku, puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, puaskan dahagaku. Besar setiamu, Yahweh kekasih jiwaku, puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, puaskan dahagaku. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, puaskan dahagaku, puaskan dahagaku, puaskan dahagaku. Terima kasih ku ucapkan padamu, Tuhan Yesua, untuk semua. Sahabat, di malam hari ini ya masih bersama dengan kami dalam program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam. Dan Rio ingatkan untuk sahabat yang mau bergabung dalam atensi silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kalau tadi sesi pertama sudah kita lewati dengan opening atau pembukaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Nah, sekarang Dedi kita akan masuk pada sesi yang kedua. Ya. Nah, silakan Dad. Ya, sahabat ceria kebenaran dimanapun berada, seperti apa yang sudah tadi saya sampaikan,
Untuk sesi yang kedua adalah bagaimana agar tidak melakukan penyimpangan seks. Yang dimaksud dengan penyimpangan seks di sini adalah melakukan hubungan seks terhadap orang yang bukan pasangan sahnya, termasuk juga terhadap pacarnya sebelum sah diberkati di gereja di hari pernikahan. Saya sampaikan ada 8 hal saja. Yang pertama adalah taruh di dalam hati dan pikiran kita takut akan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Karena Tuhan mengetahui rahasia hati manusia. Kitab Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22 katakan, apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab dia mengetahui rahasia hati. Kita bisa saja membohongi orang lain dan saling berbohong satu dengan yang lain, itu bisa. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Bahkan ada di dalam hati kita pun Tuhan tahu. Karena itu hati-hati, jangan kita pikir yang penting tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, karena bisa berurusan dengan Tuhan sendiri. Yang kedua, bagaimana agar tidak melakukan penyimpangan seks, yaitu melakukan hubungan seks terhadap orang yang bukan pasangan sahnya, termasuk terhadap pacarnya. Yang kedua adalah jika berpacaran itu sopan. Nah, bagaimana sih pacaran yang sopan itu? Tidak di tempat yang gelap, dan kalau berdua tidak di kamar, tapi di ruang yang terbuka, atau setidak-tidaknya yang bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian kalau berpacaran tidak usah berciuman, karena adrenalin orang yang berciuman itu akan membawa fantasi negatif. Berciuman juga bisa menyebabkan penyebaran penyakit kelamin. Ya, nanti kalau di YouTube saya sampaikan bagaimana penyakit kelamin itu bisa menyebar bahkan melalui berciuman. Jadi sopanlah, artinya pacaran orang yang beriman kepada Tuhan dengan pacarannya orang yang tidak beriman itu harus beda. Kalau sama, apa bedanya iman kita yang dianggap secara rohani itu? Kemudian ya nanti di video ulangan saya akan tampilkan gambar-gambar penyakit kelamin. Untuk mudahnya, sahabat Surya Kebenaran bisa buka search engine Google atau Yahoo, ketik sipilis atau gonore ya, yang dikenal dengan GO atau raja singa, jengger ayam, di mana di kelaminnya bisa keluar jenggernya, kencing nanah dan sebagainya. Itu banyak sekali, dan kalau kita tahu akibatnya, efeknya, karena itu merupakan hukuman Tuhan, kalau menurut saya sebetulnya sangat mengerikan sekali. Ya, saya melihat kecenderungan anak sekarang itu selalu arahnya ke masalah seks. Kalau dulu zaman saya masih muda, nakal-nakalnya itu hanya berantem, Rio. Nggak ada yang berpikiran masalah seks, tetapi berantem. Kalau sering berantem itu dianggap jagoan gitu. Kalau sekarang kan nggak, dikit-dikit arahnya ke situ, karena teknologi juga menunjang masalah itu. Jadi itu hal yang kedua. Jadi kalau berpacaran ya sopan, nggak perlu sama seperti yang lain. Kemudian kalau tanya kepada saya, batasannya apa? Batasannya kalau mau gandengan boleh, hanya sampai gandengan saja. Lebih dari itu tidak boleh. Itu batasan di gereja kita, supaya tidak menimbulkan masalah dan tidak mempermalukan. Ya. Kemudian hal yang ketiga, untuk mencegah bertitel MBA atau bukan Master Business Administration, tetapi marriage by accident, jaga diri dengan baik. Ya, ibarat di jalanan kitanya benar tapi orang lain tidak benar, seperti kejadian kecelakaan yang dialami Pak Ari beberapa waktu yang lalu. Pak Ari itu saya tahu kalau naik mobil tidak pernah ngebut, tapi orang lain ngebut, tidak menyalakan lampu, membahayakan orang lain, sehingga yang benar jadi susah. Artinya bikin susah orang lain. Karena saya melihat hukum lalu lintas di Indonesia itu beda. Kendaraan yang lebih gede lah yang dikalahkan, kecuali ada hal-hal tertentu ya. Tapi kebanyakan yang lebih gede yang
dikalahkan. Akhirnya bisa jadi bahan pemerasan, jadi ATM hidup, padahal tidak salah. Nah, kalau pacaran kitanya benar tapi orang lain tidak benar, ini harus dicegah. Maka kalau pacaran tapi tangan sudah mulai kemana-mana, jangan dibiarkan. Karena saya katakan itu sebenarnya tidak sopan dan mau merusak masa depan dan tidak menghormati Anda, sahabat Surya Kebenaran, sebagai orang yang disayangi. Jadi itu bukan bukti kasih sayang. Jadi kalau orang mengasihi, menyayangi, ya tidak seperti itu. Misalkan punya motor baru, sayang sama motor, apakah motornya dipukuli atau dihantam pakai martil? Kan tidak. Nah, bagi perempuan, carilah orang yang sopan, yang terhormat. Jika mau terhadap orang yang tidak sopan, jangan-jangan terhadap yang sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Siapa tahu sudah kena penyakit kelamin, bisa ketularan loh. Jadi ini harus hati-hati. Karena itu saya katakan, kalau pacaran harus yang sopan, jangan sama seperti orang dunia, ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian hal yang keempat, ingat faktor psikologis. Saat menikah sudah tidak suci lagi. Yang pertama, tidak ada kesan malam pertama terhadap orang yang dikasih atau disayanginya. Ini kesan malam pertama itu sebetulnya merupakan sesuatu yang diidam-idamkan. Tetapi kalau belum apa-apa sudah melakukan hubungan, kan tidak ada kesan malam pertama. Kemudian ada perasaan bersalah. Ini yang paling mengerikan sekali, punya perasaan bersalah dan berdosa. Kemudian hal selanjutnya, jika tidak mengakui sudah melakukan hubungan tapi diberkati di gereja karena pendetanya tidak tahu karena dibohongi, akan berakibat susah mencari nafkah masa depan karena dianggap merusak kekudusan mimbar Tuhan. Ini pernah terjadi nih, Rio. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu itu ada orang konseling dengan saya. Saya konseling karena dia hidupnya kok susah cari berkat, kok tidak pernah bisa beres begitu. Saya konseling sana sini, kok rasanya tidak ada yang salah ya. Kemudian saya berdoa, saya doakan orang tersebut, Tuhan kasih hikmat untuk saya tanya masalah pernikahannya. Saya tanya dulu waktu pernikahannya bagaimana? Apakah kamu sudah melakukan hubungan seks? Karena saya berkeyakinan mimbar itu kudus. Jadi kalau dipakai untuk hal-hal yang tidak kudus itu Tuhan marah. Kemudian orangnya mengaku, ya Pak, sebelum saya diberkati, saya sudah melakukan hubungan seks terlebih dahulu, gitu. Nah, kemudian saya tanya, kenapa kamu membohongin pendeta? Saya malu, Pak. Lah, itu kan resiko kamu. Jadi kesimpulannya, orang ini susah sekali cari uang karena sudah merusak kekudusan Tuhan. Ya, kemudian saya bilang, bisa enggak kamu minta ampun di hadapan Tuhan di mimbar, di altar, nanti saya doakan. Bisa Pak, saya mau. Ya, akhirnya saya cari waktu di mana mereka berdua saya bawa ke gereja untuk minta ampun di hadapan Tuhan karena telah merusak kekudusan mimbar Tuhan. Nah, sejak itu dia mencari nafkahnya lancar, Rio. Nah, ini mau orang percaya atau tidak masalah, tetapi realitasnya seperti itu. Karena itulah maka saya sebagai gembala sidang itu membagi menjadi dua hal ya. Kalau di konseling biasanya orang kan tidak mau ngaku, Rio, kalau sudah melakukan hubungan seks. Tapi saya punya trik untuk orang pada akhirnya bisa mengakuinya, untuk sudah pernah melakukan hubungan atau belum. Nah, jadi sebaiknya jaga dengan baik supaya malam pertama itu punya kesan. Jangan sampai pada akhirnya mengalami konsekuensi sulit untuk mencari nafkah ya. Nah, bagaimana jika sudah tidak kudus? Ya ngomong jujur kepada gembalanya. Meskipun konsekuensinya terjadi penurunan status ritual, bukan lagi diberkati tetapi diteguhkan.
Itu cara saya. Dan pada saat diteguhkan, saya tidak menumpangkan tangan, hanya menyampaikan begitu, tetapi tidak sampai menempel ke mereka. Dalam dunia spiritual ini jelas beda loh. Ya, mungkin bagi orang yang tidak tahu dunia supranatural akan dianggap aneh-aneh saja. Tetapi saya yang mengerti dunia supranatural ternyata itu beda. Seperti dulu misalkan saya pernah cerita, kalau saya katakanlah mencintai seseorang, kemudian orang itu tidak mau dengan saya bisa mempermalukan Rio. Caranya apa? Saya harus mencuri ketumbar. Ketumbar itu saya curi 2 butir. Sekarang kalau misalkan Rio jualan ketumbar, saya minta ketumbarnya 2 butir, boleh enggak? Boleh. Boleh tentunya, karena untuk apa sih ketumbar cuma 2 butir? Tapi kalau saya minta, Rio saya minta ya ketumbarnya, saya gunakan enggak bisa Rio. Tapi kalau saya ada niat di dalam hati, saya akan mencuri ketumbarnya Rio. Saya ambil 2 butir, saya menggunakan jampi-jampi yang saya hafalkan begitu. Maka orang yang di seberang sana yang saya manterain itu, mohon maaf, kelaminnya akan gatal begitu, seperti kena ulat bulu. Padahal saya yang menggilis-gilis dari sini begitu. Itu dulu ada ilmu hitam yang seperti itu. Ya. Jadi dalam dunia supranatural itu antara mencuri dengan minta itu beda, walaupun nilainya tidak ada nilainya sama sekali. Demikian pun di dalam status ritual penurunannya, makanya saya tidak menggunakan istilah diberkati, tetapi diteguhkan. Ya, dan itu bisa dilakukan di gereja. Kalau yang lebih ekstrim malah dilakukannya tidak boleh di gereja, tetapi di tempat resepsinya biasanya. Ya, kita yang sebagai penanggung jawab kadang suka berpikir juga bagaimana supaya hal itu jangan sampai terjadi. Kemudian hal yang selanjutnya yang ke-5, jangan suka menonton pornografi, video porno atau gambar porno. Karena pornografi itu merusak memori otak untuk mengulang dan masuk ke otak alam bawah sadar. Ya. Dan ini mengerikan sekali dampaknya nih Rio. Kenapa? Karena semua yang kita lihat, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasakan ya, itu akan berdampak dalam dunia nyata tubuh kita. Gitu. Makanya kalau kita nonton film horor kita bisa ketakutan. Kalau kita misalkan nonton film yang vulgar tentang masalah seks, bagi yang laki-laki bisa ereksi dan sebagainya, ini kan membahayakan. Dan jika punya anak, ya, kelak anaknya lebih cenderung panseksual atau biseksual, ACDC istilahnya. Artinya terhadap laki-laki mau, terhadap perempuan juga mau, ya. Dan ini merupakan hasil perbincangan teman-teman hipnoterapinya Pak Pendeta Simeon Sulistyo. Saya juga ikut hipnoterapi dan pernah juga memperbincangkan masalah ini. Jadi kalau orang nonton video porno atau hal-hal yang berbau porno begitu, itu dia akan menstimulasi otak bawah sadar dan itu akan mempengaruhi seluruh eksistensi tubuh kita Rio. Ya, dan itu menurun. Ya, ini sangat mengerikan sekali. Kemudian hal yang ke-6, bagaimana agar tidak melakukan hubungan seks sebelum pernikahan atau bukan terhadap pasangan sahnya. Jika libido tinggi, coba dilakukan atau salurkan lewat olahraga. Karena olahraga itu bisa menormalkan libido atau keinginan nafsu seks, ya, itu bisa dikurangi dengan olahraga. Ya, kalau masih olahraga masih juga kurang, ya olahraganya diperberat dikit lah supaya tersalurkan ke sana, ya. Itu hal yang ke-6. Yang ke-7, supaya jangan melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan
pasangannya, ingat akibat yang ditimbulkannya. Seperti yang sudah disampaikan di session yang pertama tadi, yang lebih merusak masa depan orang lain dan merusak masa depannya sendiri, sehingga menjadikan tidak maksimal atau bahkan gagal mewujudkan visi dan misinya yang besar. Ya, kita melihat ada orang yang sangat potensi, pinter, cantik, ganteng, tapi akhirnya visi dan misinya itu gagal di tengah jalan, Rio. Hanya karena hamil dulu. Ya, kalau hamil dulu kan tentu yang hamil perempuan, tapi yang laki kan mau tidak mau harus bertanggung jawab. Jadi sama-sama visi dan misinya kandas di tengah jalan. Ini kan sangat disayangkan sekali, ya. Kemudian hal yang selanjutnya secara psikologis juga, saya minta kepada sahabat Surya Kebenaran yang sudah jadi bapak-bapak atau ibu-ibu atau nenek-nenek atau kakek-kakek, tolong jaga anak-anak kita atau cucu kita sejak dini, khususnya yang usia 0 sampai 5 tahun. Karena usia 0 sampai 5 tahun ibarat komputer itu adalah masa menginstal sesuatu. Karena itu kita seringkali melihat ada anak kecil kok gampang menirukan orang tuanya begitu ya. Apa yang lenggak-lenggok orang tuanya pun dicontoh. Nah, ini masa install dari apa yang dilihat, apa yang didengar dan dirasakan. Maka anak-anak cenderung menirukan. Karena itu beritahu anak-anak agar daerah tertentu tidak boleh dijamah, khususnya anak perempuan. Ya, dari usia 0 loh ini, dari usia 0 sampai 5 tahun. Yaitu daerah dada, daerah bibir, daerah pantat, daerah perut, dan daerah kemaluan. Ini anak harus dikasih tahu. Artinya nanti ya kalau ada orang lihat-lihat kamu pegang-pegang, misalkan di dadanya, wah sekarang begini begitu, tapi ngelus-ngelus dada, kemudian megang-megang bibir, kemudian mencium bibir dan sebagainya, atau pegang-pegang pantat, kemudian gosok-gosok perut, atau bahkan memegang kemaluannya. Ini sensitif sekali. Dan ini di dalam dunia kriminal itu sudah termasuk pelecehan seksual. Ya, jadi ini sangat berbahaya sekali, Rio. Dan saya minta untuk orang-orang tua hati-hati, awasi anak-anak, kasih tahu. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang menjamah di daerah-daerah tersebut, suruh marah begitu. Ya, karena ini sangat tidak bagus sekali. Karena menimbulkan trauma masa depan, sehingga orang akan selalu merasa dirinya minder, malu dan sebagainya. Karena itu jika ada orang yang sukanya menjamah dada bayi-bayi, anak-anak kecil, ya, mencium-cium bibir bayi orang lain, pegang-pegang pantat, pegang-pegang perut, atau bahkan pegang-pegang kemaluan, wah, ini harus dilibas orang seperti ini. Ini yang disebut dengan ada istilah psikologisnya, lupa saya tadi, saya ingat. Jadi sekmaniak anak-anak gitu. Ya, ini berbahaya sekali. Dan orang tua harus tegur itu, ya. Kemudian kita masuk kepada yang lebih dalam lagi, yaitu ciri-ciri orang yang sudah siap menikah itu yang bagaimana. Nanti saya sampaikan di sesi yang ketiga. Karena banyak orang berpacaran tapi sebetulnya itu belum siap untuk menikah, hanya untuk semacam senang-senang saja, cinta monyet gitu. Cinta monyet mending cinta kucing kali. Ya, saya kira itu dulu, Rio. Nanti saya sampaikan ciri-ciri orang yang siap menikah itu yang bagaimana, nanti bisa dideteksi diri sendiri apakah saya sudah siap menikah atau belum, begitu. Oke, baik. Terima kasih, Dedi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sesi ketiga nanti ciri-ciri orang yang sudah siap menikah. Nanti seperti apa pembahasannya yang bisa dideteksi nih bagi yang jomblo yang belum menikah ya, Dad. Ya, ini khususnya bagi yang belum menikah, nanti bisa mendeteksi diri bagaimana, apakah sudah memiliki ciri-ciri atau
yang akan disampaikan pada sesi yang ketiga. Jadi bagi yang punya pertanyaan silakan langsung saya di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat. Kami putarkan dulu satu buah lagu berikut ini untuk sahabat dan kami akan kembali. Setelah itu pertanyaan sahabat akan dapat kami bacakan. Dan bagi sahabat yang mau bertanya tapi minta namanya tidak disebutkan, tidak akan kami sebutkan. Terima kasih sahabatku. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini tetap di 107.8. Tempatku mengadu semua, Bapa, tempatku memohon doa. Bapa, padamu ku sujud dan pasrah. Tempatku memohon doa. Padamu ada kuasa, padamu ada pengampunan dosa. Oh Bapa, firman-Mu pelita hatiku. Melepaskan deritaku. Oh Bapa, tempatku mengadu semua. Tempatku mengadu semua. Bapa, tempatku memohon doa. Bapa, padamu ku sujud dan pasrah. Tempatku memohon doa. Padamu ada kuasa, padamu ada pengampunan dosa. Oh Bapa, firman-Mu pelita hatiku.
padamu. Sahabat di 107.8 dalam sesi yang pertama dan yang kedua dalam obrolan kita di malam hari tentang sex education yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakob Sulistyo STHMA, kami ingatkan kembali siaran di malam hari ini nanti akan sahabat bisa menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakob Sulistyo dan bisa di-share linknya ke keluarga, sahabat dan juga setiap orang-orang yang menurut sahabat layak dan pantas untuk mendengarkan. Dan pastinya ini bukan hal yang tabu ya sahabatku, kita berbicara tentang sex education ini. Dan di malam hari ini yang mau bergabung silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat dan juga Dedi. Ini sudah ada atensi dari Dr. Ayu. Wah, selamat pagi Dr. Penanya Ayu. setia kita nih. Terima kasih Dr. Ayu selalu terhubung bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Baik, saya akan membacakan. Shalom Pastor Yakub, apa kabar? Shalom. Kabarnya haleluya dahsyat luar biasa. Amin, amin, amin. Haleluya. Ini materi sangat layak dan sangat penting karena bukan hal tabu. Ya, betul. Selamat malam untuk sahabat Radio Surya Kebenaran dimanapun berada. Saya mau titip salam untuk seorang teman di Semarang ya, Jawa Tengah. Semarang, Jawa Tengah, yaitu untuk Elis ya. Ini Elis anaknya Pak Peter pasti. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Pertanyaan saya, satu, apa sikap dan tanggapan gereja untuk masalah hamil di luar nikah, Pastor? Ya. Karena hal ini adalah tren yang bukan hanya di Amerika saja, tapi juga sangat tinggi kasusnya di Asia, dan Indonesia masuk dalam perhatian kami dari UNICEF. Dan hal ini dilakukan agar katanya mendapatkan restu, tapi ada juga yang malah tidak mendapatkan restu dari keluarga salah satu pasangan. Bagaimana dengan peran gereja, Pastor, untuk hal ini? Karena pastinya akan ada yang namanya pernikahan secara agama. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Selamat pagi. Memang peran gereja untuk menghadapi sikap kehidupan anak-anak muda sekarang ini harus lebih agresif ya. Kenapa? Karena sekarang orang-orang yang sekmaniak itu, yang doyan dengan istilahnya anak-anak muda itu sangat banyak. Nah, bagaimana peran gereja? Ya harus diajar tentang masalah sex education seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Karena ada sementara gereja menganggap kalau bicara soal seks itu merupakan sesuatu yang tabu. Menurut saya tergantung dari otak yang mikir ya. Kalau otak mikirnya tidak berpikir negatif ya bukan sesuatu yang tabu. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Dr. Ayu tadi, bahwa ini bukan sesuatu yang tabu, tetapi justru harus diajarkan. Karena kalau kita tidak mau mengajar, tidak masalah, dunia yang akan mengajarkannya. Nah, kalau dunia yang mengajarkan kan isinya ajaran mereka. Ya, seperti yang tadi Dr. Ayu katakan, supaya mendapatkan restu dari orang tua, dihamili dulu. Ya, tapi kenyataannya justru pada akhirnya tidak mendapatkan restu. Nah, hasilnya apa? Ya kepahitan sendiri. Mau ndak mau dipisahkan. Nah, ini kan merugikan diri sendiri. Ya. Dan ada perasaan bersalah juga pada akhirnya nantinya. Karena itu sikap gereja kami tetap menolak tegas. Kami tidak merekomendasi untuk menikah hamil di luar nikah. Ya. Saya merekomendasikan untuk menikah masih dalam masa yang kudus gitu, masih virgin dan masih ya suci begitu ya. Nah, bagaimana kalau sudah hamil dulu misalkan? Ya saya lihat case per case. Kalau masih memungkinkan untuk dinikahkan sebagai rasa bentuk tanggung jawab, saya nikahkan. Tetapi, nah tetapinya dalam pernikahan itu saya tidak tumpangkan tangan atas mereka untuk memberkati. Karena itu istilahnya bukan berkat tapi diteguhkan, diresmikan. Karena mereka sudah tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan ini sebetulnya merupakan penurunan kualitas iman orang yang bersangkutan ya. Karena itu ya cobalah untuk kaum muda jaga diri yang baik. Ya, karena hukuman Tuhan untuk masalah seks ini sangat mengerikan sekali. Nanti di bagian akhir saya sampaikan gambar-gambar
akibat hukuman Tuhan dari seks itu mengerikan sekali. Ya, jadi saya tidak merekomendasi, karena itu saya tidak suka dengan anak-anak muda yang kalau berpacaran itu di tempat yang tidak semestinya, di tempat yang gelap, menyendiri, atau misalkan tidak kenal waktu dan sebagainya. Ini menunjukkan kualitas imannya itu sangat rendah. Dan saya tidak suka kalau ada anak muda. Saya bukan melarang pacaran loh ya, sama sekali tidak. Silakan pacaran, asal sopan. Karena pada hakikatnya orang berpacaran itu kan bukan seperti untuk bersenang-senang seperti yang orang sekuler lakukan, tetapi sebetulnya berpacarannya orang beriman itu untuk saling belajar mengenal pribadi masing-masing. Itu pun tidak bisa pribadinya dikenal dengan baik, karena pribadi yang tidak baik tentu disembunyikan. Tapi setidak-tidaknya kita belajar untuk bisa menerima segala kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi bukan untuk hal-hal yang tabu, yang tidak baik gitu. Ini saya bisa murka betul-betul. Begitu Dokter Ayu. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Dokter Ayu. Ini pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana untuk memulai menerapkan pendidikan seks di dalam keluarga, Pastor? Karena anak pastinya ada yang takut dan orang tua pun merasa bahwa hal itu belum pantas. Untuk keluarga Kristen, bagaimana pendampingan yang pas dan tepat? Karena ujung-ujungnya gereja bisa jadi ladang pacaran. Ya, terima kasih Dokter Ayu. Memang benar sekali. Pendampingan di rumah itu perlu. Karena itu misalkan kita belajar untuk mengawasi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita nonton televisi, ya kita dampingi. Kalau ada hal-hal yang biasanya kan sinetron-sinetron itu kan isinya perceraian, pembantaian, pokoknya hal-hal yang negatif semua yang diajarkan di sinetron itu. Nah, itu perlu didampingi dan jangan dibiasakan anak untuk nonton. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Gembala Simeon Sulistyo yang mengatakan besok anak saya tidak akan saya izinkan untuk bermain HP. Karena HP itu menghapus segala sesuatu ya, sampai termasuk yang menjadi pembicaraan pada malam hari ini, video porno pun ada di HP. Dan kalau sendirian bisa nonton keasikan sendiri dan tidak ada orang lain yang tahu. Karena itu orang tua wajib mengontrol HP anak-anaknya. Saya dengar katanya kalau di sekolah itu perlu ada juga sweeping HP untuk dilihat apakah ada video porno yang di download dan sebagainya. Ya saya kira ini bagus juga, karena memang saya melihat kualitas moral anak-anak muda sekarang ini sangat menurun. Ya, mungkin karena orang tua merasa, ya itu tadi seperti yang Dokter Ayu katakan, merasa kurang pas untuk memberitahu anak-anak. Mungkin orang tuanya mau memberitahu juga malu, atau bisa juga karena orang tuanya melakukan kesalahan hal yang sama sebelumnya. Nah ini kan jadi, ya bagaimana misalkan kita jangan melakukan hubungan di luar nikah, tapi orang tuanya sendiri melakukan hal yang tabu, kan tidak bisa gitu. Karena itu ya mari orang-orang tua yang sudahlah berlalu, tetapi coba kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi pendampingan itu sangat penting memang, Dokter Ayu. Saya setuju sekali. Oke. Iya. Baik, terima kasih Dedi. Dan terakhir, thanks Pastor Elohim Yefarek Otka. Amin. Amin. Terima kasih Dokter Ayu. Dan juga sahabat yang mau bertanya di malam hari ini, kami persilakan untuk di 0816654532. Sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga di malam hari ini, kami masih menunggu atensi sahabat. Di sesi yang ketiga kita akan bicara tentang ciri-ciri orang yang siap menikah. Nah, ciri-ciri orang yang siap untuk menikah ini seperti apa sahabatku? Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja, silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, ciri-ciri orang yang sudah siap menikah itu bagaimana? Coba kita deteksi khususnya bagi anak-anak muda, apakah saya sudah siap untuk menikah ya? Bagi orang-orang tua bisa mengamati anak saya masih pacaran ini sebetulnya termasuk sudah siap menikah atau belum gitu. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah siap menikah? Yang pertama adalah mampu mandiri. Artinya tidak minta uang dari orang tua melulu,
tapi justru sudah bisa memberi orang tua dari hasil kerja misalkan. Saya cukup bangga juga dengan keponakan saya, padahal sejak SMP waktu itu, karena dia memang ahli komputer sejak kecil. Dulu waktu ikut di tempat saya, Rio, padahal masih SD, tetapi dia mainannya bukan mainan video game, tetapi mainannya program. Bahkan menjadi teknisi, kalau dulu itu wartel ya, warnet ya. Nah itu dulu jadi teknisi warnet. Itu SMP sudah bisa memberikan hadiah orang tuanya dari hasil kerjanya, padahal masih SMP. Nah ini artinya dia walaupun SMP tetapi sudah tidak minta uang orang tua, tetapi bisa memberi orang tua dari hasil kerja. Kemudian sudah mampu membantu orang tua agar meringankan beban orang tua. Kalau kerjanya cuma pacaran, main HP, tidur, bermalas-malasan, ini kekanak-kanakan dan belum siap menikah. Dan jika diperintah orang tua, tidak beralasan, intinya tidak mau atau mengatakan siap tapi tidak dilakukan. Saya kutip ayat firman karena dari tadi saya belum mengutip ayat firman dari Matius 21 ayat 28 sampai 31 dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Dan bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu? Seseorang mempunyai 2 anak. Dan setelah datang kepada yang pertama, dia berkata, "Hai anak, pergilah hari ini, bekerjalah dalam kebun anggurku." Dan seraya menanggapi, dia berkata, "Aku tidak mau." Namun akhirnya dengan menyesal pergilah dia. Dan setelah datang kepada yang kedua, dia mengatakan seperti itu juga. Dan seraya menanggapi, dia berkata, "Saya Tuan," tetapi dia tidak pergi. Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata kepadanya, "Yang pertama." Yesua berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim." Nah ini kan perumpamaan, yang satu diperintah bilang tidak mau tetapi melakukan, yang satu mengatakan mau tetapi tidak melakukan. Nah yang terbaik itu saat dimintai tolong ya disambut dengan meresponinya. Jadi orang minta tolong itu artinya kan butuh bantuan. Jadi jangan senang orang tua kalau misalkan punya anak, anaknya disatronin seorang laki-laki. Biasanya kan yang nyatronin laki-laki setiap hari dan berjam-jam. Berarti ini tidak membantu orang tua. Saya sendiri sebagai gembala tidak suka jika ada kaum muda tinggal di gereja, tidak ngapa-ngapain di gereja, terus seolah-olah membantu gereja dari pagi sampai sore. Karena ini bisa juga berarti tidak mau membantu orang tua, atau bisa karena pelarian, karena tidak peduli dengan kesusahan orang tuanya di rumah. Karena itu kalau ada orang tua, misalkan saya punya anak saya didatangi seorang laki-laki dari pagi datang terus, tiap hari datang terus, saya curiga dengan anak yang model begini. Ini berarti anak tidak bertanggung jawab. Ya. Kalau saya tidak senang. Wah senang saya anak saya disatronin orang. Oh tidak. Kalau saya tidak begitu, Rio. Karena itu menunjukkan orang ini jelas tidak bertanggung jawab dan belum siap untuk menikah, gitu ya. Karena hanya sebagai pelarian bisa saja. Nah saya sedang jatuh cinta. Jatuh cinta itu ada aturannya. Apakah kalau jatuh cinta harus nyatronin terus dari pagi sampai malam dan setiap hari? Tidak bisa seperti itu. Ini menunjukkan tidak punya etika. Kemudian hal yang kedua, mempunyai prinsip hidup yang positif. Artinya bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Pacaran itu tidak untuk melampiaskan birahi, tetapi belajar mengenal pribadi masing-masing. Tadi di depan saya sudah sampaikan kan. Dan untuk mengenali karakter sesungguhnya. Karena sesungguhnya yang jelek pasti tidak ditunjuk-tunjukkan, sehingga semua kelihatan baik dan idealis. Jadi perhatikan ini Bapak, Ibu, orang-orang tua, sahabat Surya Kebenaran. Kalau untuk meraba-raba, karakternya bukan meraba-raba tubuh, ya, tetapi untuk meraba-raba sifat, untuk meraba-raba karakter. Kasar,
keras dan pemalas misalkan, tukang melecehkan atau suka menganggap rendah orang lain, ucapan yang sombong dan lain-lain. Ini bisa diraba dengan cara diamati dalam masa berpacaran. Jadi bukan hanya menilai wajah dan bodinya yang ganteng, cantik, atletis, atau seksi. Karena saya seringkali ungkapkan ini, ada pepatah berbahasa Inggris yang mengatakan beautiful is only skin deep. Jadi kecantikan itu hanya selapis kulit saja. Orang kalau sudah tua secara alami akan rusak kecantikannya atau kegantengannya, kecuali dipoles dengan puluhan juta rupiah untuk make up-nya. Karena itu pilihlah karakter yang hatinya baik, seperti Bapak Yahweh dalam memilih orang. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat, sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Apalagi dalam memilih pendamping hidup. Di dalam Amsal 31 ayat yang ke-30 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, kemolekan adalah tipu dan kecantikan adalah sia-sia. Seorang istri yang takut akan Yahweh atau seorang suami yang takut akan Yahweh, dia akan dipuji-puji. Jadi pria yang rajin, yang bertanggung jawab, yang bisa mencintai sepenuh hati, itu jauh lebih utama. Karena itu jangan mencari mencari menantu itu yang kaya. Yang kaya kan orang tuanya, bukan menantunya. Dan jangan mengharapkan dapat warisan. Justru kalau anak yang kurang ajar ya, ini biasanya karena tidak pernah diajar, sehingga menggantungkan warisan dari orang tuanya. Ini berbahaya, karena orang tuanya kan tidak hidup terus, Rio. Sekali waktu akan mati. Nah, kalau orang tuanya sudah mati, bagaimana menghadapinya? Ya, menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga, belajar mengasihi dan menerima segala kekurangan pasangannya. Jadi kalau orang masih belum bisa berpikir ke sini, maunya hanya yang baik-baik saja semuanya, ini berarti orang belum siap untuk menikah. Jika baru pacaran misalkan ini sudah membentak-bentak atau main pukul, saya sarankan jangan tunggu lama, langsung putuskan saja saat itu. Jangan jadi budak cinta, mengingat temperamennya yang keras dan kasar. Jangan sampai pernikahan yang seharusnya menarik suasana sorga selagi di bumi, justru menarik suasana neraka selagi di bumi. Saya pernah melihat satu video pernikahan, masih menikah nih, yang perempuan masih pakai pakaian pernikahan, yang laki juga masih pakai pakaian pernikahan. Tiba-tiba di dalam pernikahan itu tidak tahu kenapa yang laki mukul yang perempuan. Ya, mungkin karena tergiur dengan kekayaannya, tergiur dengan kegantengannya, dengan keseksiannya dan sebagainya. Tapi karakternya karakter preman. Ya, lebih baik ditinggalkan saja yang seperti itu. Kenapa? Karena kekayaan dan kecantikan bisa didapat dengan mudah dan bisa dibeli, bahkan akan berubah dengan berjalannya waktu, akan keriput dan tua. Tetapi untuk berumah tangga itu berbeda. Salah satu contoh adalah Jack Ma dan Mark Zuckerberg. Istrinya tidak cantik tetapi ulet, ya. Percuma cantik atau ganteng jika tidak bisa bekerja. Bisanya tidur dan bermalas-malasan saja. Oleh karena itulah maka ya kalau perempuannya cantik atau lakinya ganteng tetapi juga bisa bekerja, wah ini yang menjadi idaman. Apalagi kalau karakternya baik, lembut, ya. Wah ini sudah, ini sesuai dengan kebenaran firman. Apa artinya cantik tapi kalau ganas, suka ngamuan, ya repot. Singa dia. Iya, bahaya itu. Karena itu kita jangan tergiur dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Pada saat pacaran itu untuk mencari tahu sifat-sifatnya, ya. Saya kira begitu, Rio.
Oke, baik, jadi terima kasih untuk sesi yang ketiga ya. Sahabatku, itulah ciri-ciri orang yang siap untuk menikah ya. Sudah tadi disampaikan oleh Dedi, dan di malam hari ini yang mau bergabung silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Ini karena daripada nanti kita kehabisan waktu Dedi, kita masuk saja ke pertanyaan yang sudah ada di malam hari ini. Kita mulai dari pertanyaan ini dari Elis di Semarang. Baik, terima kasih Elis sudah bergabung. Ini Elis menyapa kembali ya. Salam balik untuk Dokter Ayu. Terima kasih. Ini mereka ada komunikasi lewat Instagram ternyata. Iya. Baik, terima kasih Elis. Ini pertanyaan dari Elis di malam hari ini, Dedi. Apakah orang yang tidak bisa menghargai orang lain itu juga belum siap menikah? Ya, tergantung. Tidak bisa menghargainya yang bagaimana. Tapi kebanyakan kalau tidak bisa menghargai orang lain, nanti jangan-jangan dirinya berpacaran dengan orang yang seperti itu juga tidak dihargai. Ya toh? Karena itu ya carilah orang yang bisa menghargai, artinya menerima kekurangan kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kelemahan-kelemahan dan kekurangannya. Nah, kalau tidak bisa menghargai, ya jangan dilanjutkan, Elis. Karena ini nantinya juga bisa tidak menghargai dirinya, repot nanti. Iya kan? Ya. Baik, terima kasih Dedi. Ini pertanyaan kedua. Apakah orang yang menghormati orang tua itu siap menikah, dalam arti siap hidup berumah tangga, punya suami atau istri? Ya, bukan hanya itu saja. Tadi kan ada beberapa poin ya. Tapi satu di antaranya. Nah, kalau misalkan tidak bisa menghormati orang tua, nah, kalau nanti menikah kan punya mertua. Nah, bagaimana bisa menghormati mertuanya kalau dengan orang tuanya sendiri saja tidak bisa menghormati, kan begitu. Jangan-jangan nanti bermasalah dengan mertuanya. Nah, biasa ini merupakan masalah klasik, kasus klasik antara menantu dengan mertua. Karena itu saya berkali-kali ngomong sama Bu Yakub, kamu jadilah mertua yang baik. Jadi jangan sering ikut campur urusan keluarga anak dan menantu. Ya, kalau masih bisa dipantau saja, jangan ikut campur urusan mereka. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya ini ada yang sama orang tuanya dihormati, begitu ketemu mertuanya nggak hormati, masalah di personalnya tersendiri. Iya, betul. Karena artinya dia masih belum bisa menghargai orang lain. Karena pernikahan itu bukan hanya menikah dengan pasangan, tetapi mau tidak mau harus menikah dengan, dalam tanda petik tentu saja ya, menikah dengan keluarganya. Artinya mau tidak mau keluarganya harus kita terima juga sebagai keluarga besar kan nantinya. Begitu. Jadi tidak bisa pokoknya dengan ini begitu. Ya, yang penting kan semua bisa dipelajari terlebih dahulu. Itulah waktu masa berpacarannya, Elis. Baik. Ya baik, terima kasih Dedi. Ini ada. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang memusuhi teman tanpa alasan nih, Dedi? Memusuhi teman tanpa alasan. Waduh. Ya kalau memusuhi teman tanpa alasan ya jangan diajak bergaul lah. Nanti dimusuhi terus. Dimusuhi terus ya. Oke, berarti teman yang suka memusuhi teman tanpa alasan kita hilangkan aja. Ya itu orang-orang aneh. Ya kita bukan membenci ya. Karena firman Tuhan melarang kita membenci. Tapi berteman dengan orang yang selalu memusuhi tanpa alasan lah, buat apa? Percuma juga kita dimusuhi terus. Kan begitu. Nah, jadi maksudnya seperti biasa Dedi sampaikan, baru lihat judul khotbahnya di YouTube misalnya, tahu isinya udah langsung komentarnya macam-macam. Nah itu nih, betul. Gini. Nah jadi, ya ini kalau orang kayak gini juga susah nih. Iya susah. Nanti betul. hidup berumah tangga juga. Wah ribut terus. Sama tetangga. Iya sama siapa saja nanti. Nanti tetangganya coba lewat nggak ngomong, mau ngapain dia? Dengan pasangannya juga bisa loh Rio. Bisa, betul. Nanti giliran nggak mood, biasanya kan urusan mood-moodan ini. Giliran moodnya turun, wah langsung dimusuhi tanpa sebab. Nah ini kan nggak bagus begitu. Kayak gini belum siap nih untuk belum siap rumah tangga ya. Iya. Oke baik, terima kasih Dedi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Elis yang secara spontan ditanyakan di malam hari ini. Ini ada sebuah pertanyaan dari Surabaya, tapi ini lebih mengarah ke LGBT, Dedi. Oke.
Shalom Om Yakub dan Mas Rio, saya harap dalam lindungan Bapak Yahweh selalu. Amin. Haleluya. Terima kasih. Dari Gurnadi. Oh iya, selamat malam Gurnadi. Sesuai dengan temanya yaitu pendidikan seks nih, saya ada sedikit cerita dan pertanyaan. Nah, tapi ini lebih ke LGBT deh. Ya. Nah, beberapa tahun lalu saya punya teman ya, kenalan inisialnya FX. Nah, pada mulanya saya tahu kalau FX ini seorang LGBT. Nah, sampai pada suatu hari waktu itu saya sedang membahas bisnis dengan FX ini dan duduk sebelahan dengan dia. Pada waktu itu saya memakai celana pendek. Tiba-tiba FX ini meraba paha saya, spontan bulu kuduk saya berdiri. Kemudian saya tepis tangannya si FX, lalu saya tegur, "Nah, sedang apa kamu?" Lalu dia menjawab, "Sombong sekali." Terus saya jawab dia, "Ya iyalah, aku geli kenapa?" Nah, setelah kejadian itu saya tanya sama teman saya inisialnya AN. Nah, saya tanya seperti ini, si FX itu LGBT ya, maksudnya salah satu ya di dalam LGBT. Nah, masa waktu itu sedang bahas bisnis dia raba-raba pahaku terus sampai merasa bulu kuduknya berdiri. Terus temannya ini menjawab, "Iya Gun, kamu nggak tahu ya kalau pacarannya itu sama-sama sejenis gitu loh kan, pacarannya sama-samanya sejenis." Saya kaget Om. Nah, pada suatu hari fix ini sedang omong-omong sama orangnya, saya ingin uji dia betul-betul nggak. Nah, atau bukan, soalnya saya pernah dengar kalau orang jelek dibilang jelek itu marah. Nah, saya punya persepsi mungkin kalau orang yang LGBT dibilang sesuai dengan kasusnya dia juga akan marah nih dia. Belum tentu juga. Nah, saya ambil kertas, ini berarti dia cari gara-gara nih dia. Iya. Saya ambil kertas, saya tulis HOMO, lalu saya tunjukkan di depan dia, lalu dia marah sekali, sepatunya dilepas mau dipukulkan ke saya. Untung saya menghindar deh. Nah, untung cocok ya. Tapi ada juga loh orang yang LGBT dikasih tulisan HOMO, tenang-tenang saja tuh. Jadi itu bukan ukuran Gunadi. Baik, sekarang dia mau bertanya nih. Jadi pertanyaan dia tadi ceritanya Dad. Yeah. Nah, kenapa sih orang itu tidak merasa jijik atau geli berbuat seperti demikian? Dan yang kedua, kenapa dia itu jadi sangat marah ketika dibilang HOMO, padahal dia itu kan memang kasusnya itu Dad. Iya, jadi kebanyakan memang kalau LGBT itu sensitif ya. Jadi apa namanya? Ya, kenapa kok dia ndak jijik? Ya karena itu dunianya. Jadi ndak jijik. Karena dianggap itu justru menyenangkan. Gitu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, kalau menurut sedikit saya belajar dari ilmu kedokteran itu karena tidak ada keseimbangan antara hormon androgen dan estrogen. Ya. Tapi yang benar yang bagaimana ya Dokter Ayu tentu lebih pintar dari saya tentang masalah ini. Tetapi saya pernah belajar itu hormon androgen dan estrogennya itu tidak berimbang gitu. Kalau secara psikologis ya terjadi kerusakan kejiwaan karena menganggap dirinya cewek, yang laki dianggap menganggap dirinya cewek, yang cewek menganggap dirinya laki. Tetapi ada juga laki tetapi dia memang sukanya dengan laki, tetapi dia yang dominan begitu. Seperti kalau di San Francisco itu LGBT malah dilegalkan di Amerika dan punya kode-kode tertentu gitu. Kan ada yang dominan berperan sebagai laki-laki, ada yang berperan sebagai perempuan. Nah, saya dengar katanya kalau yang di pakaiannya itu dikasih kunci, gombyoan begitu, itu artinya dia yang berperan sebagai laki-laki dominan, yang tidak yang perempuan begitu, walaupun sama-sama jenggotan gede-gede. Begitu Gurnadi. Oke, baik, terima kasih Gurnadi. Ada pesan dari Gurnadi, minta nanti di akhir acara kita berdoa. Ya, baik, terima kasih Gurnadi. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Elis. Dan sebelum kita masuk ke closing statement, apakah orang yang sikapnya diktator, suka mengatur-ngatur dan marah-marah itu tidak siap dinikahi? Ya, tergantung ya. Tergantung diktatornya itu yang bagaimana gitu. Tapi kalau diktator dominan itu kalau menikah pasti bermasalah dengan pasangannya karena memaksakan kehendak. Nah, itu artinya belum bisa menerima kekurangan orang lain, begitu Elis. Iya kan?
Oke, baik, terima kasih. Nah, itu kalau tadi untuk kesiapan dalam menikah. Sekarang tentang hubungan nih, Dedi. Ini pertanyaan spontan lagi. Bagaimana sih cara mengetahui watak asli seseorang atau gebetan kita nih, Ded? Ya, harus banyak bergaul, Lis. Siap. Harus banyak bergaul, nanti kan bisa tahu begitu. Karena itu kalau orang menikah karena kenalnya di sosial media, wah ini sangat rentan sekali. Walaupun ada juga yang memang kebetulan dapat yang baik ya. Itu memang ada, karena saya punya teman juga seorang gembala sidang. Itu begitu ketemu langsung menikah. Di Facebook itu ketemuannya. Jadi kirim-kiriman foto, ngobrol dan sebagainya. Tapi begitu ketemu langsung menikah aja. Begitu. Dan bahkan lebih konyol lagi waktu saya kunjungi itu, begitu hari ini punya anak, hari ini juga anaknya dibawa pulang untuk penginjilan. Wah, ini sudah ngeri sekali. Keluarga penginjil. Haleluya. Iya. Begitu, Rio. Ya, baik, terima kasih Dedi ya. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sesi yang pertama, yang kedua dan yang ketiga sudah kita lewati. Sekarang kita masuk saja Dedi pada closing statement di ya. malam hari ini. Silakan, Dedi. Untuk closing statementnya saya sampaikan ada 3 hal saja. Yang pertama, carilah pasangan hidup yang seiman. Ini yang paling penting, karena firman mengajarkan kepada kita di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab kemitraan apa yang ada di antara kebenaran dan kedurhakaan, dan persekutuan apakah yang terjadi antara terang dengan gelap. Jadi beda prinsip ini akan sangat sensitif, mudah bertengkar. Jangankan beda iman, satu gereja saja jika tingkat imannya berbeda bisa bermasalah, apalagi beda iman. Karena itu jangan sekali-kali kita mencari pasangan yang tidak seiman. Wong yang seiman saja banyak kok kalau kita mau cari memang. Yang kedua, cari pasangan yang dewasa rohani, setidaknya bisa membimbing dan tidak kasar terhadap sahabat ceria kebenaran ya. Kalau perempuan yang kasar ada atau tidak? Banyak perempuan yang kasar ya. Karena itu janganlah jadi orang yang kasar, baik laki-laki maupun perempuan. Cari yang bisa membimbing. Karena kalau orang yang sudah bisa membimbing, tidak marahan, itu artinya sudah dewasa rohani ya. Artinya siap untuk menerima pasangannya. Kalau sedikit-sedikit marah, marah kok sedikit-sedikit. Nah, ini belum tentu ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jangan cari yang kaya sekali lagi, karena yang kaya itu orang tuanya. Cari yang rajin dan ulet serta berbakti dan hormat kepada orang tua dan bertanggung jawab. Karena kalau bisa hormat kepada orang tua, dia akan bisa menghormati mertuanya dan bisa menghormati orang lain. Begitu, Rio. Ya, baik, terima kasih Dedi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itulah closing statement di malam hari ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo dalam materi kita tentang sex education. Dan kami informasikan kembali siaran di malam hari ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, dan bisa di-share kepada teman, sahabat ataupun orang yang bagi kita pantas untuk mendengarkan, dan kita berbagi berkat bersama dalam channel YouTube Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Sekarang saya akan tayangkan gambar-gambar penyakit kelamin sebagai hukuman Tuhan akibat mengabaikan standar moralitas yang Tuhan sudah tetapkan. Ini merupakan gambar-gambar penyakit kelamin yang mudah dicari dan dilihat dari Google Search Engine. Ini yang disebut kondiloma acuminata tahap pertama, di mana di penisnya keluar daging tumbuh, dan jika tidak diobati dan tidak sembuh, akan seperti jengger ayam besar. Dan tentu saja sakit untuk kencing. Nah, kalau ini adalah kondiloma acuminata tahap yang kedua, yang sudah menyebar dan bentuknya memang berbeda. Ini katanya sakit dan gatal. Nah, kalau ini adalah lidah orang yang kena penyakit kelamin GO, gonore. Lidahnya mati rasa dan sakit seperti sariawan tetapi ada di lidah. Nah, kalau ini GO jenis yang lain seperti melepuh di bibir. Inilah bahayanya jika pacaran berciuman.
akan menularkan penyakit. Bahkan penisnya juga bisa mengeluarkan nanah seperti ini. Kalau ini geoaffective roof of mouth namanya, di mana rongga mulut pun bisa berlubang seperti ini. Nah, bakteri sipilis yang disebut Treponema pallidum, yang bentuknya seperti cacing ini yang sebelah kiri, dan di samping kanannya ini merupakan wajah orang yang kena penyakit menular sipilis yang dapat merusak organ tubuh pria yang disebut hipogonadisme. Untuk pria bisa impotensi alias tidak bisa ereksi. Ini kalau hipogonadismenya ini menyerang ke syaraf-syaraf kelamin. Nah, yang ini gambar primary stage syphilis sore, chancre on glans atau head of the penis, di mana penisnya bisa berlubang seperti ini. Kalau ini gambar lead sipilis yang sudah menjalar ke kulit tubuh sampai ke kepala segala. Nah, ini punggung orang yang berpenyakit sipilis. Bagus ya? Mulus enggak? Nah, kalau ini yang disebut secondary syphilis rash on the back. Ini rasanya gatal dan panas di punggung. Nah, kalau ini yang disebut secondary stage syphilis sores on the bottoms of the feet. Kakinya jadi bercak-bercak seperti itu. Nah, kalau ini yang disebut reactive arthritis keratoderma blenorhagicum. Kulit telapak kakinya menebal. Nah, kalau ini kelihatan di telapak tangan yang disebut reaktif arthritis keratoderma blenorhagicum. Kulit tangannya bisa seperti itu. Nah, kalau ini yang nampak di kepala agak ke leher. Ini di telapak tangan. Nah, ini bagi yang suka melakukan oral seks, menular di bibir dan mulut. Nah, apapun namanya dan jenis penyakit kelaminnya, baik itu sipilis, GO berupa jengger ayam, kencing nanah, atau apapun namanya, dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan cacat seperti gambar berikut ini. Pertanyaannya, apakah mau kalau kelak punya anak cacat akibat ulah kita sendiri? Nah, siapa yang bisa menjawab? Andalah yang mampu menjawabnya. Baik sahabatku dan juga Dedi yang ada di studio, kita akan menutup program malam hari ini dengan berdoa. Silakan Dedi. Ya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini dan pagi hari di Kanada. Kami dapat berbincang-bincang mengenai sex education. Tuhan berkati kaum muda khususnya supaya kaum muda gereja dimanapun berada tidak sampai melakukan hubungan seks di luar nikah dan belum diberkati di dalam gereja Tuhan. Karena itu Engkau berikan pengendali di dalam pikiran dan hatinya, persiapkan supaya bisa menjadi orang yang siap untuk menikah, dapat menerima segala kekurangan orang lain dan sebagainya. Berikan pasangan hidup yang seimbang untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga rumah tangganya akan berbahagia. Berkati Rio yang telah menjadi pembimbing di dalam siaran ini, supaya Tuhan memberkati juga masa depannya. Terima kasih Bapa, semua yang atensi pada malam hari ini Engkau memberkati. Demi nama Adonai Yeshua HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih Dedi untuk materi di malam hari ini. Sehat selalu. Amin, amin. Pelayanannya diberkati semakin dahsyat. Bapak Yahweh memberkati Dedi senantiasa dan juga keluarga dan juga sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah obrolan kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA tentang sex education. Dan untuk sahabat yang diberkati, jangan lupa selalu pantau kami di aplikasi Radio Box dan juga di www.suryakebenaran.com dan di 107.8. Kita akan bertemu di pekan depan di
hari yang sama dengan pembicara lainnya dan juga materi yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Kami pamit undur. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Jadikan aku sebagai bagai rusa merindukan air, jiwaku rindu padamu. Ingin selalu ku pandang wajahmu, Kau Elohim yang hidup. Hanya Engkau yang selalu ku hanya Kau selalu ku perlu. Hanya Engkau yang selalu ku sembah, Kau Elohim yang hidup. Besar setiamu, Yahweh kekasih jiwaku. Puaskan hidup